Mari sama-sama kita buka lembaran pengajaran firman Tuhan. Waktu yang sisa, saudara. Ya, kita ambil ayat emasnya dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat dan yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Suratan ini ditulis oleh Petrus, seorang murid yang bernama Petrus. 1 Petrus 4 ayat 2 demikianlah firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi Petrus mengingatkan kita bahwa waktu-waktu hari-hari ini, kehidupan yang kita jalani itu adalah waktu yang sisa. Kita tinggal menghitung saja. Kalau standarnya kita pakai Mazmur 90 ayat 10, bahwa manusia hidup di muka bumi ini pada akhir zaman ini hanya 70 tahun saja. Lebih daripada itu sampai 80 tahun firman Tuhan katakan. Apa artinya? Kalau sengsara, ya, kalau kesukaran saja, kesusahan saja, hidup di tempat tidur saja, makan tempat tidur, buang air tempat tidur, ya, segala sesuatu tempat tidur. Apa artinya, saudara? Jadi kalau kita lihat standar firman Tuhan, hidup manusia di zaman ini hanya 70 tahun saja. Kalau saya hitung sudah 70 tahun lebih, berarti waktu yang saya jalani bukan waktu yang sisa, tapi ini waktu bonus yang Tuhan berikan bagi kita yang sudah berumur 70 tahun ke atas, saudara. Jadi kita tinggal menghitung waktu saya. Kalau targetnya sesuai dengan firman Allah 70 tahun, Anda tinggal menghitung Anda umur berapa sekarang, sisa berapa. Tapi kita mau belajar apa yang dimaksud oleh Petrus ini. Peringatan Petrus tulis ini apa maksudnya? Supaya kita tahu bahwa waktu yang kita jalani kehidupan ini tinggal waktu yang sisa, saudara. Jadi firman Tuhan katakan juga, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jatuh. Waktu itu Tuhan punya, kita nggak punya waktu. Jadi waktu itu adalah Tuhan punya, kita nggak punya waktu, saudara. Ada orang barat bilang waktu itu adalah uang. Sudah pepatah kuno. Sering dengar, saudara. Pernah ada seorang ibu, dia datang ke sini juga, ya, mengajak istri saya supaya ikut seminar dia. Ya, kadang-kadang dia katakan, ayo jangan cari uang saja. Uang tidak bisa dibawa mati, saudara. Jadi saking rohaninya konsep soal uang saya, dia tidak berpikir dengan betul. Uang itu tidak dibawa mati. Tapi Anda tahu, tidak punya uang itu setengah mati kau. Jadi harus berpikir seperti begitu. Ya, kita harus menggunakan waktu. Waktunya usaha, kita usaha. Ya, waktunya kerja, kita kerja. Ya, waktunya beribadah, ya kita beribadah. Jadi kita gunakan waktu yang sisa ini dengan baik. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Supaya kita ingat waktu yang kita jalani ini waktu yang sisa. Jadi apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan, kita kerjakan. Apa yang kita bisa beri bagi Tuhan, kita beri. Apa yang kita bisa korbankan, kita korbankan bagi Tuhan. Mumpung Tuhan beri kesempatan kita waktu untuk hidup di muka bumi. Mau berapa lama lagi kita hidup di muka bumi? Kadang-kadang ada orang yang berkata, ya uang bukan segala-galanya. Betul, uang itu bukan segala-galanya. Tapi Anda tahu, segala-galanya itu butuh uang. Sekolahkan anak Anda butuh uang. Ke pasar Anda butuh uang. Untuk beli apa-apa Anda butuh uang. Betul, uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya Anda butuh uang. Jadi gunakan waktu itu dengan baik. Orang barat bilang waktu itu adalah uang. Ada yang berkata, iya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi Anda harus tahu, lebih bahagia punya uang daripada nggak punya uang. Jadi konsep berpikirnya seperti begitu. Orang Chinese bilang, waktu itu adalah emas.
waktu itu adalah emas. Emas itu satu benda logam yang sangat berharga sekali. Sekarang saja harganya sudah 1 juta lebih, 1 gram. Orang Chinese bilang waktu itu adalah emas. Kau bermain-main dengan waktu. Kau tidak gunakan waktu dengan betul. Kau buang-buang waktu. Ya. Apalagi kalau saya pulang malam lewat jajak, kalau malam minggu, minta ampun di sini. Padahal pernah dibersihkan di sini. Anak-anak muda semua, ya, semua di emperan-emperan toko, semua penuh itu jalan sampai penuh sesak. Gitu. Ya. Bagaimana dia dengan waktu dengan betul? Ya, untuk campur seperti begitu, apa untungnya? Ya. Jangan sampai saja kita umat Tuhan, kaum mudanya Tuhan seperti begitu. Ya, makanya kita hati-hati bergaul sekali. Dengan Tuhan katakan, kau bergaul dengan orang bijak, kau menjadi bijak. Kalau kau berteman dengan orang bebal, kau akan menjadi mahal. Jadi dampak sebuah pergaulan itu sangat besar sekali. Waktu itu adalah emas. Kalau kita bermain-main dengan waktu, tidak menggunakan waktu dengan baik, kita akan kehilangan sesuatu berharga bagi emas. Orang Arab bilang, waktu itu adalah pedang. Kalau kau bermain-main dengan waktu, kau akan mati oleh pedang. Jadi kau gunakan waktu dengan baik. Kalau orang Kristen katakan bahwa waktu itu adalah keselamatan. Keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita diselamatkan. Dan kalau kita mati, kita masuk surga. Itu bukan karena perbuatan baik. Orang diselamatkan untuk masuk surga bukan karena perbuatan baik. Itu karunia, kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Itu pemberian Tuhan. Karunia Tuhan yang Tuhan beri kita dengan cuma-cuma. Ya. Jadi biar orang bisa mati masuk surga bukan karena perbuatan baik, bukan berarti naik. Seperti yang sekarang sedang viral lagi, pengajaran tentang Kristen progresif. Jadi Kristen progresif itu intinya saya pelajari mengajarkan kalau kau sudah percaya Tuhan Yesus, kau sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ya. Dan kalau kau berbuat dosa, bersalah, Tuhan tidak hukum kau. Kenapa? Sebab Tuhan itu kasih. Dia pakai ayatnya juga dalam 1 Yohanes bahwa Allah itu kasih. Dia pakai juga Yohanes 3:16 dasar dalil. Ya. Dia katakan, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anak yang tunggal. Jadi dia pun kau berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat sesuatu yang salah, Tuhan tidak akan menghukum kau. Ini sedang viral di bawah seorang hamba Tuhan dari Amerika dan diikuti oleh beberapa gereja-gereja sudah menjadi viral. Ini bahaya sekali. Memang benar keselamatan itu kasih karunia. Tuhan kurniakan bagi kita, Tuhan berikan bagi kita, Tuhan siapkan bagi kita. Siapa yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16, akan selamat. Dia Allah yang mengasihi, ingat baik-baik. Dia Allah yang mengasihi, tapi dia Allah juga menghukum. Dia Allah, dia Tuhan yang cinta orang berdosa. Tuhan cinta orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa. Dosa tidak bisa ditolerir. Tuhan tidak mentoleransi dosa. Semua upah dosa itu firman Tuhan katakan, maut, binasa, tidak bisa. Sesuatu yang najis, sesuatu yang berdosa itu masuk ke surga, itu tidak bisa. Jadi kita juga punya perbuatan. Sebab iman apa perbuatan firman Tuhan katakan, itu iman yang mati. Jadi kita hati-hati sekali kita belajar betul-betul firman Tuhan. Ini kita hidup di akhir zaman, di mana penyesat-penyesat firman Tuhan katakan sudah datang ke seluruh dunia untuk menyesat. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Paulus katakan kepada firman Tuhan, akan banyak orang murtad. Bukan saja umat Tuhan yang murtad, tapi hamba-hamba Tuhan juga murtad. Itu terjadi firman Tuhan. Sampai Yesus katakan, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang tidak mengerti. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak pada orang, kalau aku datang kembali kedua kali ke dunia, kalau aku datang kembali, kalau anak manusia itu datang kembali, dan dia akan datang kembali, kita tidak tahu kapan dia datang, bulan berapa, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tapi yang pasti dia akan datang kembali. Dan kedatangannya firman Tuhan katakan, dia datang sebagai pencuri, seperti pencuri.
Anda tahu, Anda tidak tahu pencuri kapan itu datang. Kita tidak bisa menganalisa kapan pencuri itu datang. Kita tidak tahu kalau kita sudah pencurian. Beberapa tahun yang lalu kita di sini saya sering pencurian. Ya, dia masuk dari kaca jendela situ, dia buka, dia ambil sepeda motor, dia ambil lagi sepatu saya, gitar. Habis pencurian sudah. Dia datang seperti begitu. Saya tidak banyak mengajarkan tentang Islam sebab banyak pro dan kontra pengajaran tentang Islam. Yang saya mau sidang Jumat di tempat ini, saya ingin persiapkan betul-betul untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga pada saat dia datang kali yang kedua, itu bukan satu bencana, bukan satu hukuman bagi kita, tapi satu kebahagiaan, sukacita. Dijemput kita, dibawa pulang kita, diambil kita untuk bawa pulang ke Bapa di surga. Dan firman Tuhan katakan bahwa kedatangannya itu sudah sangat singkat sekali. Akan dipersingkat, akan dipercepat. Jadi kita bersiap-siap sama seperti seorang mempelai. Jadi kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, dia datang sebagai mempelai surgawi, sebagai mempelai laki-laki gereja Tuhan. Yang dimaksud dengan gereja Tuhan bukan gedung ini, tapi hidup kita ini, pribadi kita ini. Ini rumah Allah yang sebenarnya. Tidak tahu bahwa hidup itu, tubuh itu rumah Allah. Dijemput kita. Jadi sebelum dia jemput kita, kita sebagai mempelai wanita, gereja sebagai mempelai wanita, sudah harus mempersiapkan diri. Dan Anda tahu, kalau seorang mempelai wanita sedang mempersiapkan diri, pakaian yang dia pakai itu bukan pakaian sehari-hari, itu bukan pakaian yang biasa, itu sudah berpakaian mempelai. Jadi sudah lain, kita sudah siap, kita sudah berdandan. Wajah kita juga tidak sama seperti wajah sehari-hari. Kita sudah dimikir, kita sudah dipersiapkan, kita sudah didandan, supaya firman Tuhan kata kita tidak kedapatan. Firman Tuhan katakan, waktu yang sisa jangan kau habiskan, jangan kau pergunakan hanya menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Artinya, kita lihat di lembar ini. Artinya waktu yang sisa jangan habiskan untuk menurut keinginan manusia. Yang pertama, itu berarti jangan habiskan waktu hanya untuk mencari sesuatu yang sifatnya fana. Jadi pengertian yang pertama, waktu yang sisa jangan habiskan untuk menurut manusia. Itu artinya yang pertama, jangan kau habiskan waktu hanya untuk mencari sesuatu yang sifatnya fana. Saya sering posting di Facebook, jangan kau mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa kau bawa mati. Kita memang butuh uang, tapi jangan mati-matian. Semua motivator ini yang di televisi, TVRI, baik yang di Metro TV, selalu berkata, kalau kau ingin berhasil, kau ingin sukses, kau harus kerja keras. Makanya saya katakan, kalau kita ingin membangun sebuah kebenaran, maka kita harus punya dalil, punya dasar. Dasarnya bukan motivator, katakan motivator. Kebenaran manusia itu seperti kain yang lalu, mudah robek, mudah usah. Kita harus punya dasar firman Tuhan. Tidak cukup kerja keras sampai tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Kalau kau ingin berhasil, kau harus kerja keras. Kita lihat fakta. Satu saat terus pulang dengan saudara-saudara di tepi pantai, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia katakan, guru, sepanjang malam aku berangkat pagi, pulang pagi. Aku keturunan nelayan, kakek nenekku, mbahku itu nelayan yang mengerti caranya bagaimana menangkap ikan, mengerti di mana tempat-tempat yang bisa banyak ikannya. Saya tidak pernah gagal, tapi hari ini saya sudah bekerja keras. Saya sudah bekerja keras. Sepanjang malam tidak tidur, mencari nafkah, mencari ikan. Dari pagi pulang pagi.
Aku sudah kerja keras, tidak sesuai komitmen rumah Tuhan. Mau sekeras apapun kau bekerja, memang kita harus kerja keras. Hidup ini keras, tapi tidak cukup hanya kerja keras. Dan juga jadi keuntunganmu dan untuk bayar dokter saja. Apa artinya seperti itu? Kau tidak bisa gunakan waktu dengan baik, kau tidak bisa mengatur pola hidupmu dengan baik. Satu hari Tuhan beri kita 24 jam untuk bernapas. Satu hari 24 jam. Kita tidur 6 sampai 8 jam. Masih ada berapa? 16 jam. Coba kau menggunakan waktu dengan baik. Kita bekerja, bukan toko. Kita bekerja, berangkat pagi jam 7, toko tutup sore jam 5, pegawai negeri pulang itu jam 4, jam 5. Berapa jam? Masih ada waktu berapa jam lagi? Sisanya kau bergunakan untuk apa? Jadi sadarlah kita bahwa kehidupan yang kita sedang jalani adalah waktu yang sisa. Berarti waktu yang singkat sekali. Waktu ini akan berjalan dengan begitu cepat sekali. Nabi saya katakan, tidak tahu kata, bahwa hidup manusia itu seperti bunga di padang. Hidup manusia seperti rumput di padang. Sebentar dia kelihatan, sebentar dia lenyap. Itulah hidup manusia. Bagaikan uap, sebentar kelihatan, sebentar dia lenyap. Walaupun standar Mazmur 90 seperti 70 tahun, apakah Anda bisa mencapai 70 tahun? Kita tidak bisa. Jangan untuk hidup bertahun-tahun lagi. Untuk hari esok saja, kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa melihat matahari terbit esok? Kita tidak tahu. Tapi itu masuk ke dalam Tuhan. Itu haknya, prerogatifnya Tuhan. Umur kita di tangan Tuhan, nasib kita di tangan Tuhan, hidup kita di tangan Tuhan. Mati hidup kita apa katanya Tuhan, bukan apa katanya manusia, bukan apa katanya dokter, saudara. Kita hidup apa katanya Tuhan, apa katanya Tuhan. Sesuatu yang sifatnya paling. Memang kita perlu mencari nafkah, kita perlu bekerja. Firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Kita tidak boleh malas. Kalau malas itu ada obat. Firman Tuhan katakan kalau kau malas, kau sekali dapat obat. Anda pergi ke apotek cari obat. Dan tidak malas tidak ada obat. Kecuali kau bertobat. Kau belajar sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Jadilah bijak. Hati-hati kemalasan. Jangan kau pelihara rasa malas. Gunakan waktu dengan baik. Ini waktu-waktu yang sisa. Dan Tuhan beri kesempatan bagi kita. Jadi kita jangan malas. Jadi apa gunanya? Firman Tuhan katakan, seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini dengan kerja kerasmu dengan usahamu. Apa yang kau dapatkan di muka bumi? Kekayaan materi duniawi yang kau dapatkan itu juga karena kerja kerasmu. Karena kau banting tulang peras keringat. Kau tidak ada waktu untuk Tuhan. Kau habiskan waktu untuk mencari perkara yang panas saja. Apa yang paling sifat yang sementara saja. Kau akan kecewa. Apa yang kita bisa bawa? Tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Tapi bukan berarti kau harus malas-malasan, kalau kau harus santai-santai. Tidak. Kita hidup di dunia yang keras dunia. Kalau itu bisa menghasilkan uang, yang penting halal, kerjain. Gak usah gengsi-gengsian. Usaha ini, usaha pekerja ini, usaha apa saja, kerjakan saja. Kalau itu menghasilkan bagi kita. Seperti tidak ke musim panas, dia kumpulkan makanan sebanyak-banyak. Dia keluar bersama-sama. Dia mengerti sebab waktu akan datang, hujan akan turun. Dia tidak bisa keluar. Kalau dia keluar bukan dapat makanan, tapi dia akan mati terbawa air. Mengerti, saudara. Sebab itu firman Tuhan kata, belajarlah kepada semua. Kalau kau sudah malas, pagi bangun bukan berdoa, kau malas bangun pagi berdoa, parah sudah seperti begini. Kita dengar firman ini, kita perbaiki hidup kita. Gunakan waktu yang sisa ini dengan baik yang Tuhan berikan kepada kita.
Sama seperti ilustrasinya orang kaya yang bodoh di Lukas pasal 12 nanti Anda baca di rumah sendiri. Ya, kita berpacu dengan waktu. Suatu saat ada seorang kaya yang bodoh. Yesus katakan ada orang kaya ini orang kaya yang bodoh. Waktu saya baca kisah ini, perumpamaan ini, saya heran. Kenapa Tuhan Yesus bilang orang kaya itu orang kaya yang bodoh? Orang kaya itu kan biasanya orang yang pandai, orang yang pintar, cari nafkah, cari uang, berbisnis. Hingga dia jadi orang kaya, secara materi dia kaya, sampai jadi konglomerat. Tapi firman Tuhan kata, Yesus kata, ini orang kaya yang bodoh. Kalau kau diberkati Tuhan, kau kaya secara materi, kau juga harus kaya di hadapan Allah. Jangan kau jadi orang kaya yang bodoh. Apa itu orang kaya yang bodoh? Dia katakan kepada jiwa, hei jiwa, bersenang-senanglah kau, bersukacitalah kau. Ini dimakan 7 turunan dah habis, gudang-gudang penuh dengan makanan semua, laki-laki uang penuh dengan uang semua, bersukacita. Tiba-tiba Yesus kata, malam-malam hari malaikat maut datang kepada malam hari ini, jiwamu akan diambil dari kita. Kau akan mati malam hari. Untuk siapa? Itu nanti. Jadi kau boleh berkata kau jadi orang kaya yang bodoh, kau jadi orang kaya yang bijak. Diambil malaikat maut datang malam itu. Untuk siapa itu nanti? Kau hanya kaya secara materi, tapi kau tidak kaya di hadapan Allah. Kau habiskan waktu untuk perkara-perkara yang sifatnya fana sementara. Hartamu, kekayaan tidak akan bisa menolong. Dia datang ke rumah sakit, dia temui dokter. Dia katakan, dokter, ini hamba Tuhan, dokter, tolong istri saya, kasihkan obat yang mahal semahal apapun juga, saya akan bayar. Saya ada uang, kasih saya obat yang mahal sekalipun, supaya dia bisa sembuh, tidak mati kena penyakit. Saya tidak mengerti kalau hamba konsul seperti begini, membahas seperti begini, mengandalkan manusia, dokter. Firman Tuhan katakan tertukar orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya dokter tidak bisa beri obat yang mahal sekalipun berapa, saya bayar dok. Esok hari saya mati meninggal. Tidak bisa menolong. Ada satu saat banyak penyakit sampai sekarang, banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan medis, obat-obatan herbal, tidak bisa disembuhkan. Masih banyak penyakit. Padahal ilmu kedokteran sudah sangat begitu luar biasa sekali, sudah sangat canggih sekali, tapi masih banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan medis, baik juga obat-obatan herbal. Banyak. Darah tinggi saja. Kalau kau sudah punya penyakit darah tinggi, kalau ikan baca di YouTube, di Facebook, menyembuhkan. Waktu dia kena diabetes kedua telapak kakinya itu luka. Udah berobat pakai obat tidak bisa sembuh, jadi membusuk. Bawa ke Jakarta, dokter Jakarta bilang potong. Kalau kau ingin umur panjang, kedua kaki telapaknya dipotong, dia tidak mau. Surabaya juga tidak bisa. Dia banyak uang, dia dengar di Amerika ada seorang dokter ahli diabetes. Dia ada uang, dia pergi berobat ke Amerika. Di Amerika dia berobat ke Amerika, cuma tahan 2 minggu, dia mati di Amerika. Dan jemaat dan keluarga harus ambil mayat, sewa pesawat 1 M lebih. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa. Masih banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cara-cara medis. Itu berarti
kita diajar segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Bagi berkatlah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita cari dokter sampai ke Amerika, pulangnya jadi maya. Begitulah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekayaan uang. Saya punya teman kaum muda di kampung saya di Banten, Lebak, pindah dari Tangerang, susah kan, usahanya orang tuanya mati, usahanya hancur Tangerang. Dia pindah ke kampung kami, Kota Rangkas itu. Dia di rumah yang sederhana, hancur ekonomi sudah. Tapi ini orang setia ke gereja, setia ke gereja, satu keluarga sama mamanya juga, seorang janda, setia ke gereja. Kadang-kadang saya bermalam di rumahnya, saya main catur, saya bermalam di rumahnya. Ke gereja saja pakai baju yang sudah buluk, yang sudah bolong-bolong, ke gereja. Habis dia merintis, buka toko konveksi, mamanya jahit baju itu dengan kolor buat desa-desa. Diberkati Tuhan sih, maju toko konveksi, maju diberkati Tuhan. Kami masih muda sama-sama bujang pada waktu itu. Diberkati Tuhan. Lalu dia buka toko emas kecil-kecilan, diberkati. Toko emasnya juga maju, saudara. Ada waktu lagi dia bikin lagi tuh kopi bubuk, jual kopi bubuk dibungkus di pasar, maju lagi, diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan beribadah kepada Tuhan Allah, dia akan memberkati roti makanan, air minuman, dan mengeluarkan penyakit dari tengah-tengah. Dia berkati Tuhan. Dia beli rumah gedung besar di Tangerang untuk pesta. Dia beli lagi, maju lagi, laris, diberkati Tuhan. Dia buka apotek lagi. Ada 4-5 dokter praktek, dari dokter spesialis, dokter umum, dokter anak, dokter kandungan. Buka apotek, diberkati Tuhan, maju lagi apotek, laris lagi apotek. Tapi saya gaya hidupnya berubah. Biasanya kalau makan, habis makan dia minum air tawar, air putih. Setelah diberkati Tuhan, dia kalau minum, apalagi panas-panas begini, pakai es batu, dia beli Fanta, dia beli Coca-Cola, bukan 1 botol, 2 botol, 2-3 kerat. Habis makan dia minum itu, minum es. Habis makan minum itu, dapat berapa waktu? Kena diabetes, buat pola makan minum yang biasa, kena diabetes. Punya apotek, ada 5 dokter praktek di apotek. Punya obat yang mahal. Ya katakan begitu sampai sudah. Ya, sombong diandalkan. Waktu dia setor beli emas ke Jakarta, setor ke Jakarta beli emas, mobilnya BMW terbaru. Kampung saya belum ada orang yang punya BMW terbaru seperti itu. Beli emas ke Jakarta. Tadi dia sombong, ada obat, tidak perlu tahu. Badannya luka-luka, tidak bisa sembuh. Perban sana, perban sini, luka-luka, tidak bisa sembuh. Akhirnya lama, kawan saya meninggal. Lukanya tidak bisa sembuh, membusuk, meninggal. Istrinya juga sama, karena diabetes juga. Dia nggak kontrol, karena ginjalnya rusak. Dia nggak ke rumah sakit untuk cuci darah. Dia beli mesin cuci darah, dia taruh di kamar. Dia banyak uang, ada apotek, toko emas, konveksi, toko kopi. Dia beli mesin cuci darah. Dia panggil perawat, 1 minggu 2 kali cuci darah di kamar. Lalu pergi ke rumah sakit, beli mesin cuci darah. Tidak 1 tahun dia bertahan.
Waktu yang habis kadang-kadang dia bisa ke gereja. Capek sudah. Kerja ini, kerja itu. Sampai firman Tuhan katakan, apa artinya, apa gunanya? Kau memiliki seluruh isi dunia ini, kalau kau membahayakan dirimu, kalau kau binasa, tidak ada artinya semua. Tapi jangan salah paham lagi. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi kau jangan cari tambahannya dulu. Sekarang kan musim, orang kalau mau belanja, lihat-lihat bonusnya apa. Tidak seperti begitu. Cari dulu kerjaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kita lihat yang kedua artinya, fungsi ini harus digunakan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Utamakan cari Tuhan. Utama itu cari Tuhan. Kau bangun pagi, kau cari Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang dulu, masih ada waktu 5 menit lagi, 10 menit. 2 Tawarik pasal 25. 2 Tawarik. Kita baca ayat ini sebentar. 2 Tawarik pasal 26. Ini ayat itu. Ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Selama mencari Tuhan, mencari Allah, selama hidup Zakaria yang mengajari supaya takut akan Allah. Ini Raja Usia, umurnya baru 16 tahun. Dan selama ia mencari Tuhan, kasih garis besar kitab Surah. Selama Raja Usia mencari Tuhan, maka Allah atau Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan, dia utamakan mencari Tuhan. Bangun pagi-pagi, bukan mandi segera sarapan cari usaha. Tidak, dia cari Tuhan lebih dulu. Dia utamakan Tuhan lebih dulu. Apa artinya kita memiliki seluruh dunia ini? Kalau kita tidak memiliki dia, kita akan kehilangan segala-galanya. Kalau kita memiliki Tuhan, kita berarti kita punya segala-galanya. Selama yang mencari Tuhan, apa yang dia buat itu berhasil. Firman Tuhan tidak salah. Berkat Tuhanlah yang menyedihkan orang kaya. Kadang-kadang susah payah, kerja keras, tidak menambah. Kau mau usaha sekeras apa? Kau mau usaha sekeras apa? Kau banting tulang pastinya seperti. Kalau Tuhan tidak bukakan berkat, kalau Tuhan tidak berkati kau, kau bisa berkat dari Tuhan punya. Usahamu kecil, kalau Tuhan berkati dia akan berkembang jadi besar, besar-besar meluas mereka. Kalau Tuhan berkati kau. Adik saya cuma dagang mie saja, sekarang harganya 20.000 semangkok. Tapi Tuhan berkati dia. Dia bisa pakai pinjang inoka, dia bisa beli rumah 2 lantai, dia bisa beli rumah lagi buat anak. Cuma dagang mie saja, mie ayam saja, harganya 20.000 sekarang semangkok. Kalau Tuhan berkati, firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kau butuh berkat Tuhan, kau butuh campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Jadi utamakan jadi Tuhan. Kita lihat ayat perbandingan 1 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik kita lihat di sini. Ayat bandingan. Ini salah. 2 Tawarik pasal 16 ya benar. 2 Tawarik pasal 16. Pemerintahan Raja Asa. Raja Asa menderita sakit pada kakinya. Raja Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Sakit kaki, ini padahal cuma sakit kaki, dan sakit kaki seperti apa? Semakin parah. Namun dalam kesakitan, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Hanya dokter saja yang dia cari. Ini dokter yang hebat, ini dokter yang spesialis. Dia cari dokter saja. Sakit kakinya semakin parah. Ayat 13 kata,
Dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ayat 13, kemudian Raja Asa dia mendapat perhentian bersama nenek moyang. Ia mati pada tahun ke-7. Bandingkan dengan Raja Uzia, selama yang mencari Tuhan, apa yang dikerjakannya berhasil. Ini banyak terjadi. Tidak salah Anda pergi ke dokter. Di sini bilang tabib, dokter dulu tabib. Kalau sekarang ya dokter spesialis, dokter yang sudah profesor dokter. Dia mencari terus, tidak mencari Tuhan. Sakit kaki semakin parah dan dia mati pada tahun ke-7. Ini yang mengajarkan kepada kita. Kita harus selalu andalkan Tuhan, andalkan Dia. Nggak ada yang bisa kita andalkan kalau sudah begini. Tidak mencari Tuhan. Cari Tuhan, bangun pagi cari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Lewat doa. Kita lihat ayatnya di sini. Lewat doa, itu contohnya. Cari Tuhan lewat doa. Ya. Bagaimana Hizkia dari ponis mati. Dia berdoa, dia cari Tuhan. Dia nangis di kaki Tuhan. Yang Tuhan katakan kepada Nabi saya, katakan kepada Hizkia, aku lihat doamu, aku dengar doamu, aku lihat air mata, aku perpanjang kau 15 tahun. Cari Tuhan lewat doa. Bangun pagi-pagi, sebelum kau pergi ke dokter, kau berdoa dulu Tuhan. Kalau memang saya harus pergi ke dokter, tunjukkan dokter yang baik. Yang Anda pikir sekarang banyak dokter yang baik. Seharusnya kau dikasih obat 5 mili saja, kau sudah bisa sembuh. Tapi karena persaingan begitu hebat, dia ingin jadi dokter yang dikatakan dokter yang mandi, dokter yang cocok. Nah, kalau kau bisa ke dokter si A, dikasih obat 5 mili, tapi dokter A tidak ada, tidak praktek. Kau pergi ke dokter B, kau dikasih obat yang 10 mili. Itu terjadi, kasih obat 10 mili. Makanya penyakitmu cepat sembuh. Kenapa? Kau minum 10 mili. Jadi kita beranggapan dokter A ini tidak kurang maju, lebih maju dokter 10. Ini saya diceritakan sama teman saya, adiknya dokter di Jakarta. Persaingan dokter begitu ketat sekali. Seharusnya kita 1 obat saja, 2 obat saja sudah sembuh. Kita bisa dikasih 4 sampai 5 obat. Sebab dokter punya pesanan dari pabrik obat. Kalau kamu menghabiskan 1 tahun sekitar 1 juta tablet, kau dapat bonus mobil, kau dapat bonus ke luar negeri. Jadi kita pastian jadi. Makanya kita hati-hati juga sekarang. Ya memang tidak semua dokter seperti itu, banyak sekarang karena persaingan begitu hebat. Sekarang kita lihat yang terakhir. Jadi yang ketiga maksudnya, waktu sisa yang dihabiskan untuk menurut dengan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Di sini kita banyak gagal. Di sini kita kurang pemahaman tentang kehendak Tuhan. Sampai Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, kau jangan bodoh. Ayatnya pasal 5 ayat 17. Usahakan diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak salah kita bekerja. Kita tidak salah kita untuk berusaha. Kita tidak salah untuk berinvest. Tapi ingat baik-baik, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Bukan kebetulan kau jadi jemaat di tempat ini. Ingat baik-baik, tidak ada kamus kebetulan dalam Alkitab. Kalau kau jadi jemaat di tempat ini, Allah punya rencana yang baik untuk masa depanmu, untuk memberikan masa depanmu yang penuh harapan. Orang kehilangan masa depan sekarang. Situasi begini sulit, saudara. Kalau bukan kebetulan jadi jemaat di sini, Bapak Allah punya rencana dan harus kamu mengerti. Kalau saya ingin berbuat ini seperti begitu, dengan Tuhan katakan, ujilah segala roh. Uji ini apakah ini dari Tuhan? Kalau saya berbisnis ini apakah Tuhan kehendak? Kalau saya bekerja ini apakah Tuhan kehendak? Saya pergi ke luar negeri apakah Tuhan kehendak? Jadi belajar, kamu jangan bodoh. Usahakan dirimu mengerti kehendak Tuhan. Kebodohan membuat orang mati sebelum waktu. Itu pengkhotbah. Jadi belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan kau menuntut keinginanmu terus. Dan di sini yang terjadi, kita mengatur Tuhan. Kita berdoa, kita mengatur Tuhan. Doa itu kita membangun satu hubungan relasi dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita membangun hubungan. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan.
Kok kenapa kita sampai kita tinggal bersama dia dari kekal sampai kekal. Jadi biasakan diri kau. Kau punya hubungan intim dengan Tuhan. Kau punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu lewat doa. Mencari Tuhan lewat doa. Doa orang benar itu besar kuasa. Orang benar itu berdoa. Banyak perkara-perkara besar. Mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mau mati bisa sembuh, yang bisa sehat kembali, bisa panjang umur 15 tahun. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini.